sebenarnya bokap nyokap gue juga nggak tega ya, maksudnya anaknya cewek lulus SMP udah ke Bandung. Iya makanya. Nyokap gue cerita, nyokap gue bilang gini, papa waktu pulang dari Bandung kecil dia nangis. Waduh. Dia nangis terus ditanya sama nyokap kan, kenapa papa nangis? Ayu sendirian, dia bilang. Kakak-kakak kelasnya cowok-cowok, cewek-cewek juga gitu kan. Wah, itu galak-galak, Bo, sumpah. Sumpah, bener-bener kata gue kenapa sih? Terus dikenalin kan di situ kan, kasih sayangnya keamanan tuh gimana, kata gue. Aduh. Kasih sayangnya ya. Lu kayak apa ya? Latihan ABRI kali ya itu ya. The door. Halo Lam, apa kabar nih? Gila nih Wilam nih dari SMA, mukanya nggak berubah ya? Satu gini tuh, hebat. Apa rahasianya Lam? Rahasianya formalin. Waduh bagus. Jadi usaha dicelupin formalin ya. Nah itu teman-teman. Jadi bukan hanya untuk tahu ya, formalin juga untuk baca biar tetap kenceng dan oke ya Lam ya. Nah, sekali lagi selalu kan kita pengen share mengenai bajunya Wilam ya. Lam, ini sini Lam. Bajunya mengenai MTV ini. Boleh sedikit nggak Lam? Ini generasi MTV kita kan. Ini pas apa nih Lam eventnya? Maksudnya bajunya apa dan ada misalnya event khusus nggak? Kayak kejadian khusus gitu kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi ini mengenai MTV aja pokoknya. Ya mengenang. Mengenang ya, yang baru aja. MTV Asia ya, di dunia masih ada ya MTV Asia yang tutup itu ya? Iya. Oke. Gitu. Sehat-sehat lah, Mah? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kesenangan kita dulu menonton MTV sekarang bisa berganti dengan menonton channel ini ya. Iya, betul. Jadi biasanya lihat Mike Kasim sama Preity Sethi atau siapa namanya dia Huta Galung, Sarah Sechan. Sekarang kita jadi VJ. YouTube. Tapi nggak muterin lagu. Enggak, tapi kita bisa nih, kita bikin segmen-segmen khusus nanti ya sesuai dengan request yang banyak nih, udah banyak juga request dari teman-teman. Kalau bedanya kita menghadirkan bintang tamu ya, Bin ya. Exactly lah. Dan bintang tamunya baru kan. Aduh. Exactly ya. Jadi kita menghadirkan bintang tamu yang pengen kita tahu ya dan menarik gitu ya. Membawa kita kembali ke relax dan masa-masa SMA yang penuh dengan dinamika ya gitu. Termasuk yang saat ini nih ya. Oke. Siapa nih Bin? Nah, bintang tamu kita pada kali ini adalah seorang wanita ya yang bergabung pada sebuah bisa dibilang pada saat itu ekstrakurikuler yang mungkin apa ya? Macok ya. Gitu. Orai. Oh, memang orai ya lambangnya. Memang orai, iya, memang macok. Nah, jadi kita pengen ngobrol nih kan, apa nih asik serunya apa? Gitu. Dan sayangnya sekarang ekskulnya udah nggak ada. Tapi gitu, nanti nggak apa-apa lah, mungkin kita bisa ini juga ya. Kita pengen tahu juga dari sisi anggotanya mengetahuinya gimana gitu. Apakah ada concern atau kayak gimana gitu, dan serulah kita makan. Nah sekarang kita udah ada sudah hadir di antara kita ya gitu. Khotib sudah alhamdulillah ya. Nah kita lu dong kesannya gimana sama bintang tamu kita ini? Karena gue kebetulan sekelas. Lu sekelas kan. Dan kita sering inilah apa namanya ya ngobrol-ngobrol, canda karena kan kalau misalnya kayak bazar gitu suka jadi ini apa namanya ya nggak langsung kerja bareng sih, tapi kan ini apa namanya jadi bisa ngobrol gitu gimana nih gini. Langsung kita sambut aja. Langsung dong. Langsung kita sambut. Siapakah dia? Wow. Mari kita sambut. Yes, mari kita sambut Findri Miranti. Yeay. Gila Findri.
Kayaknya udah lama ya nggak ketemu ya. Udah lama banget, Vin. Kita tuh mungkin kapan terakhir ketemu ya, Vin ya? Reuni kemarin lu datang atau? Enggak, Bin. Enggak ya, berarti 25 tahun lalu. Enggak, Bin. Kita waktu itu kan sempat kumpul di Pulau Air barengan hari. Oh, oke. Tapi itu juga nggak terlalu jauh, Vin. Itu mungkin tahun 2000 kali ya? Iya, sekitar 2001. Sekarang tahun 2002. Pokoknya itulah. Iya, berarti 2002. Lama banget. Kurangi 2022 minus 20-an, 25 lah ya. Kira enggak ya? Enggak. Mungkin 20 tahunan. 20 kan? Malam Vin, aku dulu kelas Panyoto kurang memperhatikan. Jadi sama dong. Malah aku pernah ini ketahuan nyontek. Kok aneh banget sih? Gue gak pernah loh. Justru yang paling ingat hal yang jelek, Bin. Oh gitu. Pantesan gue gak ingat apa-apa ya. Bagus semua ya. Iya. Kalau saya biasanya pura-pura lupa, Vin. Oh, pura-pura lupa. Tapi beneran loh, mukanya semua itu nggak ada yang berubah, beneran. Gila, bener. Lu juga loh, Vin. Lu juga loh. Enggak, gue banyak berubah, Bo. Nggak usah diomongin. Enggak, tapi benar-benar lu juga nggak merusak, hanya penampilannya berubah tapi muka apa segala macam. Iya. Oh ya gitu ya. Masih seperti itu tahun. Pokoknya di antara kita bertiga yang paling nggak berubah Wilam lah pokoknya. Iya benar, kalau Wilam udah pasti. Tadi kita tanya, Vin, kenapa nggak berubah? Dia katanya hasilnya pakai formalin. Gitu. Bukan cuma bakso ya. Bukan bakso, hanya tahu gitu. Formalin, boraks, jadi itulah antara dua itu ya. Yang asik. Beda ya Bin sama kita kayaknya melebar ke samping ya Bin. Iya, aku juga. Sama. aku enggak nih, Fem. Ini masalah ini aja lensa. Oh gitu. Okay. So, thank you ya Vin ya, udah datang ya Vin ya. Yes, thank you juga ya. Thank you. Edwin, Wilam. Gue juga nggak nyangka sih tiba-tiba Edwin hubungin gue mau ngapain ya. Oh gitu. Terus dalam hati gue keamanan gue perasaan biasa-biasa aja. Iya, nanti kita akan ngobrol ke sana, Vin. Tahu gitu, pengen tahu dari sisi cewek gitu ya. Oke. Betul. Nah, cuman sebelum ke sana, kita mungkin sedikit-sedikit dulu ya kali ya biar pengen tahu background-nya sedikit nih ya, Vin ya. Iya. Sebelumnya kan SMP-nya kalau nggak salah nggak di Bandung ya. Di mana, Vin, sebelumnya SMP-nya? Aku tuh di Cilegon karena dulu tuh aku tuh pengen banget masuk ITB, Bin. Weh, gila ya, ITB. Jadi udah bilang nih sama bahwa siapa tuh anaknya siapa tuh? Anak gua. Oh iya, banget. Aku ada berapa? Oke. Gimana? Oke. Jadi dulu udah bilang sama nyokap bokap bahwa SMA pengen di Bandung karena mau masuk ITB, Bin. Bilang. Ya, jadi alhamdulillah dapet. Beda tipis sih sama SMA 3. Cuma gue bersyukur sih gue masuk SMA 5. Kalau enggak gue agak gimana gitu. Maksudnya tuh dapat SMA di Bandung gitu ya? Dapat. Gue waktu masuk lah. Cuma beda dikit bisa masuk SMA 3. Tapi gue bersyukur ternyata gue masuk di SMA yang benar. Wih, kenapa bisa begitu? Alhamdulillah. Gue tapi sebenarnya pilihannya sebenarnya pengennya ke SMA 3 ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya, udah bagus. Gue dengar itu yang suka belajar kayaknya bukan gue banget gitu loh. Oh gitu, oke. Ya gitulah. Padahal kalau masuk SMA 3 bisa masuk ITB. Banyak lah teman kita masuk ITB. Iya, banyak. Harus ya, oke. Iya. Terus. Dikit lah. Nah, udah alhamdulillah masuklah di SMA 5 Bandung. Ya bertemu kalian lah semuanya. Asik. Dan ketika gue masuk itu, gue tuh sangat senang banget pas gue tahu kok SMA 5 banyak banget eskulnya. Ada 30 berapa waktu itu kan. Gila, gue bilang seumur-umur gue nggak pernah gitu kan. Seumur-umur nggak pernah dengar maksudnya. Iya. Ya, gue bingung kan mau masuk yang mana tuh. Nah, cuma katanya, kata kakak-kakak kelas, pokoknya tuh lu pilih itu ada 3 kata dia.
Apa itu? 3, RB, rancang bangun. Ngapain tuh gue dengernya Iya. kayaknya sesuatu yang nggak biasa gitu kan. Iya, betul. Ini lu jadi kayak buat apa? Oh, kayaknya bukan gue nggak kreatif kan. Terus yang kedua itu Sadagori apa? Gue juga Sadagori. Sadagori itu apa? Pecinta alam. Gue juga bukan pecinta alam, biasa aja. Okay. Lu biasa aja, suka biasa aja ya, suka tapi nggak cinta ya. Nggak suka naik-naik atau gimana, enggak. Nah, yang ketiga keamanan. Pokoknya dibilangnya ekskul yang eksekutif itu 3 itu. Nah, waktu gue denger ya, Bin, bilangnya gue dengerin kayak gitu. Jadi gue pikir gue rancang bangun nggak bisa, nggak kreatif. Sadagori nggak cinta alam, biasa aja gitu kan. Keamanan 5 nih, walaupun gue dengar kok kayak security gitu. Cuma karena gue tuh mikirnya, oh ini sesuatu yang menarik, jadi gue masuklah. Gitu. Oh gitu, keren. Vin, lu waktu di Bandung ngekos atau gimana, Vin? Atau ada saudara atau gimana? Gue ngekos. Oh, udah langsung ngekos ya? Gue ngekos dan di daerah mana? Sebenarnya ya daerah Taman Sari, dekat ITB kan? Dekat ITB kan? Dekat ITB. Aduh, Vin, daftar lagi aja, Vin. Enggak. Ini kayak itu kosannya campur atau gimana? Enggak, gue sendirian. Gue cewek-cewek gitulah. Oke. Asik. Nah, Vin, lu dari lahir sampai SMP itu di Cilegon atau? Yes. Jadi orang tua gue itu dari Palembang, Bin, dua-duanya. Oh, oke. Mereka merantau karena bokap gue itu kerjanya di Krakatau Steel. Nah, jadi abis mereka menikah, mereka pindah, merantau ke Cilegon itu sampai gue dan adik-adik gue lahir. Oh. Nah, kita rata-rata sekolahnya sampai SMP doang. Maksudnya di Cilegon sampai SMP doang. Oke. Padahal gue bingung kenapa kita ketemu di SMA 5 ya, padahal lu kuliah cuma sampai SMA sekolahnya. Oke. Terus. SMP doang, tapi abis itu tuh kita rata-rata SMA-nya tuh banyakan di luar. Bandung. Bandung. Ya. Itu sampai bokap gue beli di sana di Bandung juga. Oh, jadi lu sempat kos, sempat juga tinggal di rumah sendiri? Beli rumahnya ketika adik gue yang nomor 3 sekolah di SMA 22 Bandung. Oh, jadi zaman lu belum kebagian ya? Iya, maaf. Dulu lu cewek terus pindah ke Bandung, terus ngekos di Bandung kayak gimana sih, Vin? Tahun itu 96 berarti kan? Iya. Iya. Kok 96 sih? Oh iya benar 96 ya. Iya benar. Gue lupa loh. Udah lama ya, Vin ya? 86. Bukan 86 kan, 96 kan. Baru SD. Waktu itu gimana sih? Jadi gue itu ngekos sebenarnya sama om gue, tapi gue kamar sendiri beda gitu loh. Jadi emang ada yang liatin. Cuma dengan om gue, walaupun gue ada om, yang ngerjain semuanya itu gue. Jadi benar-benar gue ngerasa gue mandiri banget lah, benar-benar gue mandiri karena gue nyuci baju, masak, itu gue semua di Bandung. Gitu. Dan karena gue kan cowok kan, yang namanya juga om cowok, jadi gue tuh yang nyiap semuanya buat mereka bantuin. Ya gue bersyukur lah, gue benar-benar mandiri. Ya sebenarnya bokap nyokap gue juga nggak tega ya, maksudnya anaknya cewek lulus SMP udah ke Bandung. Iya makanya. Cuma orang tua gue mikir adalah ya mereka harus tega demi gue biar ibaratnya bisa survive. Gitu loh. Gue baru tahu loh bokap gue itu kan sangat apa ya, posesif banget atau overprotective lah. Jadi gue banget tuh William Eben waktu gue berangkat mau sekolah tuh pertama kali masuk ke sekolah. Bokap gue tuh bener-bener anterin gue sampai naik angkot. Terus pas sampai angkot itu dia bilang, angkot itu dulu di Patikur Dago apa yang warna kuning-kuning gitu kan? Panghegar mungkin ya. Putih, Panghegar di Patikur. Oh iya benar. Kalau misalnya lewat Taman Sari. Oh Panghegar, iya betul. Jadi dia sepanjang jalan dia ngomong nanti Ayu, panggilannya kan Ayu kan karena Palembang gitu kan. Nanti Ayu jangan lupa ya pulangnya nanti naik ini iya Pak. Udah sampai di dalam pun nanti ingat ya ini nih ya. Lu bisa bayangin. Dan ternyata ya setelah beberapa, gue waktu itu libur ke Cilegon,
nyokap gue cerita, Bo. Nyokap gue bilang gini, papa waktu pulang dari Bandung kecil, dia nangis. Waduh. Dia nangis, terus ditanya sama nyokap kan, kenapa papa nangis? Ayu sendirian, dia bilang. Kasihan sendirian, dia masih kecil, dia bilang gitu. Jadi akhirnya mobil itu pada nangis, Bo. Nangis semua. Jadi gue ngerasa, ya Allah, orang tua gue tuh sebenarnya taruh gue di sana itu nggak tega gitu. Cuma karena gue itu kemauannya sangat besar, jadi mereka tuh ikhlas gitu loh nganterin. Gitulah. Luar biasa. Makanya keren. Benar-benar belajar, Bo, karena gue nggak lulus UMPTN. Benar-benar karena gue pikirin orang tua gue udah berkorban ini gue, jadi gue benar-benar harus belajar. Keren. Tapi bokap nyokap tahu lo masuk keamanan, maksudnya mereka mendukung atau gimana? Pak. Menarik nih. Jadi gini, Wilam, pas nyokap gue ke Bandung, gue itu lagi seleksi. Oke. Pulangnya jam berapa? Jam 1 apa jam berapa pagi? Waduh. Abis itu gue dimarahin sama nyokap gue. Iya, gue dimarahin karena dia bilang gini, apa-apaan sih ini? Emak, ini pulangnya sampai pagi gitu kan. Jadi ya gue cerita lah kalau gue itu ikutan ekskulnya ini lagi seleksi. Jadi gue kasih tahu lah seleksinya ini, tapi kenapa harus malam-malam? Dia bilang gitu kan. Sampai pagi kotor-kotor kayak gini gitu kan. Tapi gue nggak cerita, Bo, kalau gue diapa-apain, gue nggak cerita. Gue takut. Dan lu tahu nggak sih, gue tuh emang pernah dengar, cuma kan gue tuh merasa tertantang, masa sih gue nggak bisa gitu kan. Tapi pas pertama gue tahu masuk, gue tuh yang aduh gimana ya ini ya, rasanya pengen keluar tapi gimana gitu kan. Masa sih, jadi gue punya prinsip tuh adalah once lu mulai, lu harus selesaiin. Tuh jadi walaupun gue ngerasa kayaknya aduh gue udah gak kuat lagi nih, gue udah udah nih gitu loh. Maksudnya kan kasih sayang berbeda ya, Bo ya. Kasih sayangnya sayang gitu. Nah itu kata gue, kayaknya gue tuh gak rela gitu loh, gue digituin gitu loh. Gak rela, cuma ya udahlah, karena gue udah terlanjur masuk dan gue harus bisa, ya udah gue selesai. Akhirnya gue lulus. Walaupun gue tuh yang tantangannya sangat berat karena gue dalam hati gue nggak terima, lu gila, lu siapa ya mukul gitu loh. Tapi kan bilangnya kasih sayang gitu kan. Cuma dari situ gue belajar bahwa hidup itu kan banyak tantangan. Ini agak filosofi ya, jadi gue nggak apa-apa. Ya, jadi gue ngerasa itu gue juga ditempa bahwa hidup itu kan nggak gampang-gampang aja kan. Pasti lu ada tantangan yang buat lu kadang goyah, kadang lu pengen maju. Aduh, udah deh, gue nyerah aja gitu kan. Ya, gue bersyukur, gue hampir mau menyerah, tapi gue nggak menyerah. Dan itu jadi salah satu bekal gue juga dalam gue menjalani entah karir gue, entah bisnis gue sekarang. Nah, ya pasti ada hal di mana, aduh, kayaknya gue capek deh gitu. Cuma jangan, nggak bisa gitu. Lu mau awal apa maunya gitu. Jadi lu harus, ya kayak ibaratnya pepatah, yang lu mulai ya lu harus selesaiin. Gitu. Itu aja sih. Tapi Vin, waktu itu lu ngomong ke nyokap, jadi gimana maksudnya? Jadi gue apa ekskulnya nih gitu? Ya ekskul gini-gini. Ya kenapa malam-malam? Iya mah janji enggak lagi enggak. Enggak lagi. Karena gue tahu nyokap gue besok mau pulang ke Cilegon kan, jadi dia nggak bakal tahu tuh gue bakal lagi. Tapi dia tahu, maksudnya ekskulnya namanya apa gitu, terus itu ekskul apa? Atau pokoknya ekstrakurikuler kampus aja gitu? Enggak dikasih tahu. Nggak kasih tau, Bin, gue takut dimarahin. Maksud gue udah dimarahin. Gila ya. Iya. Emang. By the way, lu LPK juga kan? Oh iya, karena gue emang pengen masuk OSIS kan. Karena gue tuh emang dasarnya tipe orangnya emang lebih suka bersosialisasi dibanding belajar.
Oh. Jadi pas gue tahu di situ ada OSIS, gue benar-benar daftar OSIS juga. Dan itu juga salah satu yang gue banyak belajar lah, kepemimpinan lah segala macem ya, dan cara bergaul ya gitulah. Ya gue emang tipe orang lebih sosialisasi ya, lebih suka bersosialisasi sama teman kayak gitu. Oke. Kalau itu duluan seleksinya duluan LPK atau maksud prosesnya duluan LPK atau duluan keamanan? Kayaknya gue lupa. Maksudnya lu masuk keamanan dulu atau lu masuk ke LPK dulu ya? Yang ingat? Nggak terlalu ingat ya? Enggak, kayaknya keamanan dulu. Keamanan dulu apa LPK ya antara? Atau bareng kali? Atau bareng? Iya. Kayaknya keamanan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pengen denger nih ceritanya, Ven. Itu kan tadi lu cerita dari pengennya apa segala macam. Nah, kita pengen dengar prosesnya nih, gitu. Ya, karena kan lu kan apa aja waktu itu? Jadi lu begitu masuk, siapa aja, terus kakak-kakak kelasnya siapa aja, mungkin lu barangkali ada yang masih ingat atau apa. Terus begitu pas pertama kali dikumpulinnya tuh di mana, lu daftar gimana? Itu dari ngeniatin, dari pertama ngambil dari balikin formulir. Nah, dari ngambil lah malah kalau gitu, ngambil formulirnya di mana? Lu dulu yang jelas itu ketika keamanan dibuka kita semua tuh pada daftar, banyak lah yang daftar ya, termasuk gue inget banget tuh waktu itu Codet juga ikutan. Codet, terus siapa lagi, banyak banget ya, banyak banget Bin, tapi yang minggu ini berkurang segini, minggu ini gitu loh. Pelan-pelan ya Vid ya, pelan-pelan ya. Lu kan daftar, ngambil di mana nih? Formulirnya lu ingat ngambil di mana? Ambil di sekretariatnya kalau nggak salah ya. Oh, Seke Keamanan. Ya. Sekretariat Keamanan itu di mana ya? Di mana ya? Bukannya dulu ada di depan-depan itu ya? Oke, berarti bukan ya? Belum soalnya, zaman kita belum ada. Belum kan? Iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Pokoknya lu akhirnya dapet kan? Terus lu kumpul di mana pertama kali? Kumpul pasti kan ada kumpulnya dong, dikumpulin anak-anak yang daftar. Ingat nggak? Di lapangan Bali. Lapangan Bali. Lapangan belakang itu lapangan Bali kan? Iya. Ada lapangan Bali, ada lapangan PLN, tergantung nih. Lu lagi di Bali. Oh, di lapangan Bali. Jadi kumpul semua. Itu beda kan, seleksi cowok sama seleksi cewek beda kan? Atau sama? Beda ya? Jadi waktunya juga beda. Cowok dulu baru cewek. Oke. Dan gue lihat pas anak-anak cowok keren banget ya gitu loh. Ya kan? Harry Kiss ya kan. Terus siapa lagi ya? Yang lain gue lupa. Usep gue. Iya, Usep. Andri ya. Cuma berapa ya cowok ya? Hitungan jari lah, 8, 11. Pasek kan. Ya, kelas kita ada Pasek, TB, Harry. Pasek, iya Pasek. TB. Iya. TB. Nah, Vin, kan mulai nih ya, kumpul pertama kali nih. Lu inget nggak apa suasananya di situ? Terus ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Atau misalnya seniornya siapa yang cewek yang lu inget? Pokoknya ya Bin, sampai itu jam berapa aja? Terus jam berapa? Iya, siang kah atau udah mulai malam atau gimana? Malam. Oh, jadi dikumpulin pertama kali itu udah malam ya? Iya, udah malam. Jadi kayak abis maghrib lah, pokoknya gitulah, pokoknya sholat dulu kayak gitu ada lah ya. Terus dikumpulin itu masih ingat banget di lapangan Bali. Nah, sebelum di lapangan Bali itu kan ada kayak ruangan ganti gitu kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya di lapangan Bali itu pokoknya 2 tempat itulah yang dipakai. Jadi di situ dikumpulin sama semuanya, cewek-cewek, kakak-kakak kelasnya, cowok-cowok, cewek-cewek juga gitu kan. Wah, itu galak-galak, Bo, sumpah. Sumpah, bener-bener kata gue kenapa sih? Terus dikenalin kan di situ kan, kasih sayangnya keamanan tuh gimana, kata gue. Aduh. Kasih sayangnya ya. Lu kayak apa ya, latihan ABRI kali ya itu ya, suruh push up lah, suruh sit up lah, suruh jalan ke
di lumpur gitu kan, jalan dari sini ke sana gitu kan, aduh bener-bener deh. Pokoknya yang gue inget ya, Bin, itu dikumpulin lapangan Bali di tengah-tengah, misalnya ini, oh kalian mau apa gitu-gitu, ini apa gitu, dikerjain lah pokoknya. Pokoknya di sana kakak kelasnya ada yang galak banget, ada yang jaim-jaim gitu loh. Jadi kayak ya polisi baik gitu loh, ya kamu nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang dulu kan waktu SMA kan kayaknya ih baik banget si Akang ini gitu. Ya, kayak gitulah. Tapi tau nggak, sampai hari ini yang gue inget itu adalah si Mirna Sofia, tau nggak? Iya tahu. Oh, 97 98 ya? Karena 8, dia 8. sentimen banget sama gue. Oh, di situ. Apa salah gila? Apa aja salah? Gue bilang nih, kenapa sih lu sentimen banget sama gue gitu loh. Jadi kalau gue tuh ngelihat ya, kalau misalnya lu kelihatan lemah sedikit, lu bakal digencet terus-terusan sampai lu nggak tahan gitu loh. Polanya begitu ya, gitu. Tapi senangnya sih, lu tau nggak sih di dalam WhatsApp gue selain kita selebriti itu ada keamanan 5. Oh, asik dong ya. Maksudnya masih solid gitu loh. Kan gue cuma silent doang ya, silent reader ya. Silent reader. Masih solid banget, angkatan atas-atasnya sampai angkatan bawah gitu. Berarti itu semuanya ya, kalau grup besar gitu ya, Vin? Betul Wilam. Jadi kayak dikumpulin, nanti disuruh ngapain. Jadi ada pos-posnya nih, pos 1 lu ngapain, kedua ngapain. Nanti dibuat kelompok, misalnya berlima. Jadi siapa ketua regunya, jadi yang datang siap Akang gitu kan. Kita udah gini gitu. Nanti oke, kamu sekarang mau ini apa dikasih tugas, kasih tugas nanti entah kita kayak push up atau enggak jalan dari sini, jalan ini yang merangkak gitu ya, dari sini sampai sana gitu, sampai titik tertentu itu, nanti masuk lagi ke pos berikutnya. Nah setiap pos itu lu dikasih kasih sayang, lu bisa bayangin nggak, muka gue kayaknya tebel banget gitu loh. Banyak kasih sayangnya, aduh bersyukur banget ya, banyak kasih sayang. Pikir sekarang ya, dalam hati kenapa gue bego banget sih gitu. Cuma nggak apa-apa kan, pengalaman ya, Bo. Betul. Vin, inget nggak Vin, kan tadi ada Mirna ya 98, terus ada siapa lagi yang lo inget? Kan itu kan rame kan pasti kan, setiap seleksi kan ada mungkin yang lo inget-inget angkatan-angkatan atasnya siapa aja? Angkatan atasnya dulu deh yang lo inget. Iya, ada baik cowok mau cewek bebas. Ada Ucup. Oh, Ucup 97. Ucup 97 98. 97. Ucup 98 mah RB ya. Dulu dia deket sama Kirana ya. Cana. Iya. Teh Cana. Nah, itu. Iya. Sekarang juga ya. Oh iya gitu berkeluarga, ya. Berkeluarga mereka. Awet ya. Keren ya. Keren ya. Gue aja ngelihat teman kita yang satu kelas aja bisa beda-beda ya. Ya, alhamdulillah. Itu siapa lagi ya? Terus ada banyak. Cuma yang gue inget itu biasanya namanya. Sesuatu yang lu benar-benar nggak bakal lupa gitu loh. Iya. Yang lain lupa sih, Bo. Oh, oke. Cuma Mirna Sofia gue nggak bakal pernah lupa. Oke, sip. Jadi nanti sama ada Teh Lea. Oh, Lea. Oh iya. Karena di mata gue waktu itu dia tuh dia satu angkatan di atas kita kan. Tapi benar-benar dia objektif, dia sangat tegas, dan gue ngeliat dia leader banget gitu lah. Beda ada beberapa, jadi kan kita juga menilai orang kan. Ada orang yang cuma ikut-ikutan, ada orang yang benar-benar dia leadernya kelihatan, ada orang yang sentimen, ada yang mana. Nah, gue melihat Lea itu salah satu cewek yang ibaratnya dia inilah benar-benar tegas gitu loh. Gitu. Oke. Sip. Jadi mulai itu ya, itu Kelabang Bali. Berapa kali itu, Vin? Kalau lo ingat? Pokoknya Bin, itu seleksinya kan beberapa kali, pokoknya sampai sedikit lah pokoknya. Oh, sampai tinggal sedikit ya. Jadi terus aja. Jadi misalnya begitu selesai satu seleksi itu terus berkurang gitu. Itu berkurang secara alami atau dikasih tahu lu lulus lu enggak gitu. Oh enggak, berkurang secara alami yang pokoknya minggu berikutnya orang yang itu datang udah nggak datang lagi. Oh. Iya.
Jadi pas tanya kenapa, enggak lah, gue capek gitu loh. Okay. Nah, jadi benar-benar alami. Kalau nggak salah 4 atau berapa ya? Kali kalau ya, gue lupa ya. Benar-benar gue lupa. Pokoknya terakhir itu kita kayak di lapangan, di luar, pokoknya di luar dari sekolah, itu di lapangan itu sampai jam berapa pagi gitu loh. Dan itu dingin banget karena kan kita kan benar-benar tuh di tengah malam itu ngapain gitu loh, Bo. Pasti lo ini ya berpikir ya, aduh untung gue pokoknya bajunya kotor aja. Tapi seru sih, seru. Setelah pas pengukuhannya itu kan terakhir tuh semua akang teteh angkatan yang atas itu mereka pada berkumpul jadi kayak gitu dan segala macam. Dan gue melihat mereka itu solid satu. Dan ketika kita lulus, kita tuh bener-bener nangis loh. Karena untuk sampai di titik itu gak gampang. Iya, pasti. Gampang, karena lu capek fisik, capek hati, bener-bener digojlok gitu loh. Kalau di LPK kan, waktu OSIS itu kan benar-benar leadership, tapi nggak terlalu fisik atau batin. Ini nih benar-benar main di perasaan juga gitu. Itu kalau LPK kan enggak, mereka lebih profesional kan, jadi enggak kayak ya ibaratnya kayak kalau nggak suka tuh benar-benar kena gitu, enggak. Oke. Jadi mungkin boleh diinfo nggak, Vin, yang angkatan lu cewek-ceweknya ya? Ceweknya siapa aja? Oh, gue masih ingat, itu ketua angkatannya kita adalah Edit kan, Edit, terus ada Misi Mantovani, Akbar, Misi Mantovani, ada Rati, ada Loren. Oh ya, Loren tahu. Ada Mirna. Oh iya, Mirna tahu. Mirna kan kita kan Din, dia D. Iya. Mirna, Rati itu, terus Vidi, betul. Terus Fitri. Iya, betul. Fitri. Siapa lagi ya? Kenapa gue jadi lupa ya? 7. Kayak gitu. Kayaknya cuma 8, kalau nggak salah 8. 8 ya, sebentar. 8 kalau nggak salah. 8 orang total ya, ininya ya? Tahu gue, yang cewek itu 8, cowok itu 11. Edit, Fitri, Misi, Orolen, Rati, Mirna, Vindri ya? Sama Vindri 8 kali. Iya. Pokoknya Vidi ya? Vidi ya. Iya. Okay. Iya, kelas A itu Vidi, kelas B itu nggak ada, kelas C itu siapa? Kelas D itu Mirna sama Rati. Kelas E itu kan Wang. Terus ada di F itu nggak ada. Terus Miss Edit tuh satu kelas kan. Kayak gitu. Itulah. 8 ya, dan itu ya sampai lulus kayak. Nah, itu kan seleksinya ya yang luar biasa berkesan ya, Vin ya. Memorable ya. Nah, Vin, ketika menjalaninya gimana, Vin? Kan banyak nih keamanan kan, apalagi kalau misalnya bazar sibuk gitu jadinya. Jadi keamanan 5 itu kan kalau setiap bazar kan pasti ada tugasnya kan. Jadi ibaratnya buat jaga di pintu masuk lah, jaga di mana gitu kan. Terus kalau kita pernah dipakai untuk waktu itu Dewa 19 ini manggung Sabuga ya? Di Sabuga kita bertugas loh. Oh, gitu. Ya, itu sih menurut gua yang lumayan ya. Kalau yang lain kan cuma sebatas sekolah doang kan, acara-acara. Profesional ya, jadi bisa part dari ininya juga ya. Iya, untuk handling masa pada saat itu. Benar. Yang gua rasain sih jadi keamanan 5 adalah karena susah gitu ya, susah untuk masuknya itu ya gue sedikit bangga lah, gue agak bangga karena ya bayangin yang ikutan awal itu
puluhan, banyak banget. Banyak banget, itu tinggal 8 lo bisa bayangin kan, berarti kan yang kuat banget gitu loh, kuat mentalnya, kuat fisiknya gitu kan. Iya. Oh, jadi banyak ya. Bukan hanya acara-acara di kampus aja ya, bukan hanya di sekolah aja ya. Tapi juga di apa namanya, sampai keluar pernah bertugas di situ waktu Dewa 19 itu loh, di Sabuga. Itu doang, tapi yang lainnya lebih ke acara sekolah. Jadi kita dilibatkan lah. Itu. Ya, senang sih, Bin, maksudnya bisa berpartisipasi ya. Gitu. Tapi dulu si keamanan 5, terutama buat cewek itu image-nya supaya tidak digencet oleh angkatan atas, jadi supaya aman masuk keamanan 5 itu di angkatan kita kayak gitu juga nggak sih atau gimana? Enggak sih. Kalau yang lain kan kita 8 kan. Kita sih bukan karena pengen biar maksudnya nggak digencet sama yang lain, enggak. Cuma karena emang mungkin rata-rata ya, karena dibilangnya kan keamanan tuh susah. Jadi mungkin masing-masing itu ngerasa punya challenge gitu loh. Masa gua nggak bisa? Kemungkinan rata-rata begitu. Kalau masalah digencet sih yang gua lihat dari teman-teman gue itu enggak, ya teman-teman yang cewek ya, enggak begitu. Iya, nggak begitu. Maksudnya mereka bukan tipe orang yang takut karena digencet, ada. Karena kan yang masuk juga kan bukan tipe orang yang lenje-lenje gitu kan. Ya gitu enggak. Iya, ini ya, soalnya harus lewat sebuah proses seleksi yang berkesan tadi panjang, itu ya. Panjang dan melelahkan. Di garis bawahi banget ya, Bin, berkesan. Iya, berkesan. Sampai sekarang lu masih ingat maksudnya gitu kan. Iya, masih ingat. Oke. Asik juga ya. Jadi ini tadi mungkin lu udah sebutin, cuman apa yang benar-benar kerasa sama lu sampai sekarang dari ikut keamanan 5 itu ininya apa namanya? Ya manfaatnya gitu. Jadi kan lu lebih kayak gimana apanya? Itu Bin, manfaatnya itu yang gue rasain, mental gue itu nggak gampang nyerah. Nggak gampang nyerah, karena waktu di keamanan 5 itu kan bener-bener lu bukan cuma fisik gitu loh, tapi mental lu bener-bener ya lu gitu kan. Itu bener-bener menguji mental lo, dan apalagi dulu kan masih SMA ya, jadi masih gimana gitu loh. Kalau orang yang gampang tersinggung atau udah duluan, ketakutan. Kadang yang gue tanya ya, kan ada beberapa juga kan yang gak lulus itu yang gue kayaknya ini tuh sentimen dia sama gue kena sama ini, enggak, gue nggak mau nerusin lagi daripada gue kena mulu gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang capek karena benar-benar tuh fisik dan mental ya. Fisiknya tuh kuat banget kok. Lu bayangin suruh push up, suruh sit up, suruh jalan ke sini ke sono. Rasanya kalau gua nggak ikut keamanan, gua nggak bakal mau jalanin kayak gituan. Iya, tapi ternyata manusia itu once dia kepepet bisa lebih. Kepepet ya. Iya. The power of kepepet, betul itu jadi salah satu seru ya. Kemampuan lebih sebenarnya bisa lebih besar dibandingin itu. Kadang kan yang kayaknya gue nggak bisa gitu, kayaknya jauh banget gitu. Nah pas di keamanan itu kayak karena lu bisa, gue bisa gitu, maju. Kayak gitu. Makanya bisa sampai selesai ya, dan bisa lulus jadi anak keamanan ya. Iya. Dan akhirnya karena kita benar-benar susah senang bareng-bareng, kita tuh cuma 8 orang itu ya lumayan kompak sih. Gitu. Lumayan kompak sih ya. Seru masih ini sih, cuma memang kalau dibanding angkatan kayak 2000 tuh. 2001, 2000 itu lebih kompak lagi. Lebih gitu. Kompak per angkatannya, dalam angkatan. Ya, kalau angkatannya ya, kalau angkatannya yang 99 ini karena mungkin mereka lebih sibuk atau apa, gue nggak ngerti, kurang begitu aktif. Sekarang ya. Gitu. Oke, lu tapi masih suka kumpul bareng, misalnya sama anak keamanan yang lain, apa ketemuan atau apa gitu setelah lulus? Enggak pernah. Nggak pernah. Lah kayak kita aja. Oh iya benar ya. Benar juga. Ya,
karena kenapa? Mungkin karena kita itu di umur dimana mencari uang lebih penting. Oh, gitu. Oke. Harus produktif ya kan. Jadi Iya. untuk mengumpulkan itu sangat sulit. Ya, masih mencari nafkah. Mungkin gue yakin banget kalau kita udah mulai tua itu rajin reuni paling. Karena udah iya udah. Ya nggak mungkin karena masih sibuk cari uang, ya kan? Ngaku. Berarti sekarang kita masih muda ya? Iya masih muda. Vin, cerita ini dong selama lu bertugas jadi keamanan misalnya di acara-acara ada kejadian apa nggak misalnya yang misalnya ada penonton yang ngamuk atau Memorable. lu capek banget, nah yang selama lu bertugas gitu jadi anak. Oh oke. Kalau cewek mungkin nggak terlalu ngaruh kali ya Wilam ya. Kalau cowok mungkin karena kan kalau misalnya lah atau apa kan kadang cowok itu kan di garda depan gitu loh. Kalau cewek baratnya yang kecil-kecilnya gitu loh. Gimana ceritanya? Ya, misalnya kalau misalnya kita kan kalau misalnya ada acara itu kan nggak boleh orang sembarangan masuk, nanti tiketnya nggak laku, ya kan? Nah kita bantu anak-anak cowok di sekitar situ untuk jagain. Nah dan pintu itu kan banyak kan, pintu yang dari pintu dari mana, nah itu kita bantu jaga. Terus kita liatin kalau misalnya ada yang aneh-aneh atau apa, jadi nanti karena kita cewek ibaratnya bantu tim cowok kan, tim cowok nggak mungkin sendirian kan. Jadi kita berpartisipasinya adalah kalau ada apa-apa kita info gitu loh. Itu tapi nggak, kalau cowok kan benar-benar tuh kalau misalnya kenapa-kenapa kan dia yang handle langsung ya. Iya kan. Nah kalau cewek nggak segitunya sih. Okay. Seru. Selama 3 tahun gue di SMA 5 Bandung, gue itu sangat hal yang sangat berkesan lah buat gue ya, karena gue banyak pengalaman yang di LPK lah, keamanan 5 lah, dan event-event yang gue ikut berpartisipasi. Ketika waktu kan SMA 5 tiap tahun kan ada bazarnya kan. Nah, di OSIS itu selalu bagian cari dana usaha. Jadi dana usaha entah masukin proposal ke perusahaan-perusahaan atau minta bantuan dari orang tua murid gitu. Nah itu barengan tuh sama Jenison. Nah Geni ya. Biasanya atau Asrul tuh. Iya Asrul. Nah, jadi banyak hal yang benar-benar buat pengalaman lah. Jadi berkesan ya masa SMA-nya ini. Tapi jelas sih Wilam kalau misalnya keamanan yang cewek itu mereka punya tugas nggak terlalu seberat yang cowok ya. Karena cowok ya lu tahu sendiri cowok gitu kan. Gitu. Kalau cewek. Dan kita pas bazar doang emang. Kalau hari-hari kalau misalnya ada anak yang anak ini nih yang apa sih bahasanya tuh? Gencat gitu. Tengil. Tengil lah, nanti datengin. Nah, jujur kalau gue nggak mau ikutan. Gue nggak mau ikutan karena gue itu ibaratnya gue nggak mau orang itu takut sama gue, nggak mau ngapain justru lo harus banyak teman, mau adik kelas lah mau kakak kelas, lo harus banyak teman. Ada orang yang merasa bangga, jujur aja nih kalau di bagian keamanan merasa bangga kalau misalnya mereka bisa ditakutin. Ya bisa ditakutin lah atau bisa gencat yang kalau nggak suka ini dia datang gencat gitu kan. Nah gue bukan so baik tapi gue itu emang nggak mau cari masalah intinya. Gue datang jauh-jauh, lu masa cari masalah sih gitu loh. Jadi kalau disuruh gencat biasanya gue nggak ikutan. Gue takut orangnya makan hati sama gue. Udah jauh-jauh dari Taman Sari masa ini ya. Jauh. Oke, asik. Kayak gitu kalau misalnya hari-hari ya, pokoknya sama keamanan 5 itu kegiatannya di bazar atau kalau misalnya nggak ada bazar ya itu kayak ngejagain lah ada adik kelas gitu, pas ospek. Nah, ospek juga ya, ada kan ya? Iya, yang mereka tuh yang nggak ngikutin aturan atau yang gaya-gayaan. Nah, itu mulai jadi ibaratnya kayak ya benar-benar keamanan itu. Mengamankan. Iya. Asik. Terus sih. Nah, terus sekarang keamanan kan udah nggak ada nih, Vin. Oh, keamanan 5 udah nggak ada ya?
ada ya? Ini kegiatan loh selalu diposting. Oh, itu ya di suspend itu ya? Oh, kenapa ya? Enggak. Gue tahu karena kan gue masuk keamanan 5 kan. Maksudnya WhatsApp grupnya keamanan 5. Jadi itu memang yang gue tahu itu sempat disuspend karena ada masalah apa. Dan itu lagi diperjuangkan gitu loh untuk ibaratnya. Saya ada lagi. Ada lagi dan makanya kalau ada kegiatan alumni gitu, kadang kita juga ikut ambil bagian, entah misalnya pembuatan apa atau buat kegiatan apa itu ada gitu. Kayak misalnya apa sih ring basketnya yang di mana sih PLN itu ya? Kan ada tulisan keamanan gitu kan? Oh. Kobra. Oh. Nah, itu salah satunya kayaknya begitu. Coba deh. Baik, itu coba cek ya. Tapi jadi mencoba untuk ini lagi apa namanya alumni-alumninya banyak kontribusi lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, banyak karena ternyata ya Bin, Wilam di dalam keamanan 5 sendiri itu sekarang banyak yang kayak pengacara lah. Ibaratnya akang teteh alumninya itu punya posisi yang cukup strategis. Oh. Betul, cukup strategis. Mereka tuh banyak yang di posisi strategis lah. Dan cukup terkenal gitu loh. Gitu. Jadi mereka tuh lagi ngusahain gimana caranya untuk bisa diakuin, tapi kegiatannya itu lebih yang disesuaikan dengan zaman karena model-model seperti ospek kayak gitu kan kayak ospek kan. Iya, betul. Lagi sama zaman sekarang, lu bisa ditampilkan nanti ya nggak sih? Iya. Zamannya udah agak berbeda ya berarti ini ya. Benar. Karena gue menyadari setelah gue oh iya ya gitu loh. Setelah gue sekarang nih gue baru nyadar kenapa ya dulu gue ikutan keamanan gitu. Karena ternyata menurut gue ada hal-hal yang kayak misalnya fisik yang dengan kasih sayang itu walaupun itu ibaratnya tradisi harusnya itu dilakukan. Kalau orang tuanya tahu lu kan bisa disu. Iya pasti. Iya kan? Ya, gue setuju dengan ada kamar lagi, tapi mungkin konsepnya lebih kayak membekali orang itu dia punya kayak mentalnya lebih kuat gitu loh. Fisik dan mental, tapi bukan seperti ospek yang berkesan banget tuh soalnya. Iya. Gue kayak Oke. menurut gue ya, gue. Iya, jadi ini berbeda ya ininya ya. Iya, betul. Kenapa Lam? Mungkin ada belum? Oh ya, ini nggak gue penasaran. Tapi selama ini lu pernah ketemu orang di luar SMA 5 gitu ya, terus tahu lu anak keamanan, komennya apa sih? Mereka nggak percaya lu atau wah gimana apresiasi atau keren lu gitu. Mungkin kalau orang yang tahu bisa bilang keren, tapi kalau orang yang nggak tahu mereka bilang gini. Keamanan, lu security, gitu. Iya. Ya beda lah, gitu. Security ada lagi. Jadi gitu. Tapi rata-rata banyakan orang yang nggak tahu. Jadi mereka bilangnya ya, keamanan 5 itu ngapain ya? Itu ekskul apaan ya gitu ya? Emang lu ini gantiin satpam gitu loh intinya. Kayak gitu. Aku menyadari kayaknya gue ada maksudnya kadang doang karena kan nggak boleh disesali kan. Iya. Menarik karena memang ya signifikan lah ya, mungkin mereka kan nggak ngerti konteksnya ya pada saat itu seperti kayak gimana, terus udah gitu positioningnya keren banget tuh kan. Iya. Keren banget dulu, kayaknya keren banget, tapi abis itu kayaknya biasa aja gitu loh, malah dikira security. Aduh. Begitulah memang beda. Tapi emang keren banget emang ya sampai setahu gua sampai terakhir masih keren sih. Iya, maksudnya kan kita kan ya beda lah positioningnya lah di dalam si sekolah pada saat itu kan.
Iya, iya. Sekarang juga mungkin. Kalau orang yang bilang keren karena mereka tahu gimana. Iya. Iya, seleksinya, Tapi kalau apanya. mereka pikir kita satpam. Iya. Seleksinya sih kita belum sempat ngobrol sih kemarin waktu dulu gue inget ya dulu Harry itu waktu les seleksi nih ya. Dia tuh bawa catatan siapa ketua keamanan atau koordinator keamanan dari mungkin 10 tahun sebelumnya atau 20 terus diapalin sama dia dari ini. Bener. Pokoknya nggak penting banget deh pokoknya. Gitu. Jadi maksud gue, wah harus nginget segala macem gitu. Gue untung pada saat bukan untung ya mungkin pada saat itu gue tahu si Harry cukup rajin anaknya gitu. Jadi ditulis apa segala macam gitu. Jadi pokoknya ya berkesan lah ininya. Si seluruhan ini. Oke. Nah, sekarang kalau sekarang Findri sibuk ngapain nih, Vin? Sekarang. Ya, sekarang lu sibuk ngapain? Di mana dulu? Di mana? Di mana posisinya di mana? Terus udah gitu sibuk ngapain? Ya, gimana? Gue cerita dulu nih ya, Ebin, Wilam. Kan rencana gue adalah sekolah di Bandung karena gue masuk ITB ya. Iya dong. Iya. Ternyata pada perjalanannya gue nggak suka banget yang namanya fisika. Karena menurut gue tuh fisika itu lu harus memikirkan energi ini percepatan suatu hal yang menurut gue tuh nggak masuk akal gitu loh. Ngapain sih lu gitu loh? Iya kan? Jangan-jangan lu lulusan fisika lagi. Enggak. Akhirnya gue pokoknya yang tadi gue mau masuk ITB, gue berubah haluan. Gue mau jadi dokter. Dokter. Karena di antara bidang studi itu, gue tuh suka fisika, gue suka matematika, kimia, ya biologi, gue suka. Tapi cuma fisika doang yang gue nggak suka. Akhirnya gue masuk UMPTN itu gue ambilnya IPC kan. Jadi yang pertama itu gue kedokteran di Undip. Oke. Yang ketiga dulu. Ketiga dulu. Bahasa Inggris UI. Bahasa Inggris UI. Oke. Nah, yang kedua gue nggak tahu gue mau kemana. Kenapa lu udah tahu yang ke-1, ke-3, tapi kedua belum tahu? Yang kenapa? Kedua, ya. Karena gue cuma tahu gue pengen kedokteran. That's it. Gue cuma pengen jadi dokter. Dan gue ketiga gue pikir gue kalau misalnya IPS ya, gue mau di UI, tapi gue mau di sastra Inggris waktu itu. Ya. Nah, pilihan kedua gue nggak tahu nih. Nah, terus gue kan ada om tuh di situ. Jadi gue tanyalah sama om gue, gue mau UMPTN, pilihan gue ini, tapi gue pilihan kedua nggak tahu apa. Om bisa bantu pilihin nggak? Pokoknya ini pilihan. Om yang ngekos kosan tadi bukan? Iya. Kan gue kelas 3 gue udah ngekos sendiri, Wilam. Oke. Nggak di situ lagi. Nah, jadi gue udah pisah. Jadi gue benar-benar ngekos ke cewek, kos-kosan cewek. Kalau lu tahu di mana tuh? Di Jalan Aceh. Aceh. Jalan Aceh. Ya, Jalan Aceh. Nah, di mana tuh, Fit? Di Jalan Acehnya? Aceh, Jalan Aceh itu dekat ada namanya Siliwangi, bukan ya? Jalan Babakan Ciamis. Oke. Sip. Babakan Ciamis. Nah, udah. Jadi akhirnya om gue bilang, kenapa nggak ngambil IPB aja? IPB di mana tuh? Di Bogor gitu kan? Okay. Dan gue nggak kepikiran gue di Bogor, sumpah gue nggak kepikiran. Terus maksudnya nggak kepikiran tuh gimana? Gue nggak pernah, gue cuma pengen kedokteran doang atau gue masuk ITB gitu loh. Jadi gue berpikir gue bakal ngambil IPB sama sekali. Nah, terus om gue bilang ambil agribisnis, dia bilang. Karena agribisnis itu kedepannya prospeknya akan bagus. Nah, karena gue ini kan pokoknya gue cuma pengen tahu jadi dokter aja. Gue pilihlah itu nomor 2 itu IPB agribisnis. And you know what? Masuk. Ditelepon dong jam berapa pagi tuh sama om gue dari Bandung, gue di Cilegon kan, ditelepon. Ayu selamat ya lulus PTN. Alhamdulillah. Di mana om? Di IPB. Nangis gue. Gue nangis, bukannya gue happy, gue nangis. Gila lo ya, masuk IPB nangis ya. Ya, gue nangis, Bin. Gue benar-benar nangis karena gue bilang, aduh, gue nggak jadi dokter nih, gue bilang. Terus bokap nyokap gue bilang gini, UMPTN itu kalau lulus harus bersyukur, dia bilang. Karena semuanya bisa masuk situ. Ya, tapi nggak suka di IPB apaan, dia bilang gitu kan.
IPB itu bagus gini-gini, dia harus bersyukur. Akhirnya ya udahlah, gue bilang ya mungkin ini jalan gue, ya udah gue bersyukur aja. Gitu. Akhirnya gue di IPB dan lepaslah gue dari teman-teman gue SMA, karena gue kayaknya sendirian doang di situ. Gue sendirian. Betul. Gak ada yang lain, jadi gue benar-benar kan dulu nggak kayak sekarang ya, handphone di mana. Iya kan, jadi gue benar-benar putus hubungan lah sama teman gue di SMA, karena gue sendiri di Bogor. Nah lulus dari Bogor, gue itu diterima di HSBC. Jadi gue itu lulus 2003, 2004 itu gue di HSBC. Jadi gue tuh kerja di bank itu total 14 tahun. Oh, wow. Ya 14 tahun. Jadi banker 14 tahun ya? Iya, banker. Jadi gue di HSBC 6 tahun, ya. HSBC 6 tahun, gue di Commonwealth Bank. Jadi gue rata-rata bank asing. Oh, Commonwealth Bank kapan deh? Commonwealth Bank gue jadi 2004 sampai 2011 gue di HSBC, 2011 awal sampai 2014 gue di Commonwealth Bank, habis itu gue di UOB. 3 tahun gue di UOB. Sampai? Gitu, 2014 sampai 2017. Di UOB. 2017 UOB. Nah, di waktu di UOB itu di 2016 itu gue udah pakai gue memutuskan untuk gue pakai kerudung kan, karena gue ada mimpi lah yang membawa gue untuk gue hijrah gitu loh, pelan-pelan. Nah, jadi abis itu gue mikir lagi nih, Wilam Ebin, gue bilang, ya Allah, kalau Allah bilang kerja di bank itu adalah riba, tolong tunjukkanlah jalan yang benar. Ya dong. Dan doa gue kejawab, Bo. Jadi gue kan ada temen nih sebelah kubikel gue kan. Sebelah kubikel gue bilang, Vin, muamalat itu lagi buka. Lagi cari untuk muamalat prioritas. Nah, kebetulan gue tuh di bank priority banking. Priority banking, product development. Jadi kayak business development. No, bukan product. Business development. Mau buat program tarik nasabah baru atau apa itu gue yang buat gitu loh. Nah, jadi gue ditawarin sama teman gue, muamalat itu lagi buka muamalat prioritas dan mereka butuhin orang-orang yang expertise di priority banking. Ya udahlah. Oh ya, lu udah. Nah, teman gue ini pengen banget hijrah pindah ke syariah. Teman gue ini pengen banget pindah. Gue udah dong, dia bilang gitu. Udah dong. Oh ya udah, tapi mereka butuh 2, Vin. Jadi lu coba aja kirim. And you know what? Singkat cerita, gue diterima, dia kagak. Mungkin kalau gue jadi dia, gue nyesel, harusnya gue masuk dulu baru gue ajak temen gue gitu kan. Jadi dia nge-refer, dia yang kenalin gue. Nah, tapi gue di muamalat itu cuma 6 bulan. Gue kena penalti sih. Kena penalti karena waktu gue masuk di muamalat itu, gue kan dapat sign-on bonus gitu kan. Sign-on bonus, tapi syaratnya kan harus 1 tahun tuh. Nah, gue itu nggak sampai 1 tahun, gue cuma 6 bulan. Karena kenapa? Karena waktu di UOB, gue itu mulai part-time bisnis. Nah, part-time bisnisnya itu nggak sengaja sih. Gue jalaninnya part-time, karena gue kan waktunya cuma makan siang sama after office doang. Jadi gue pas gue jalanin, hasilnya tuh sama dengan gaji gue. Gue mikir gila, gaji gue aja setelah 13 tahun baru dapet segitu, ini gue dapet segitu. Jadi gue bilang lah sama suami gue bahwa kayaknya kan suami gue juga kan di bank kan, suami gue punya di SBC Cinlok, Bo. Gue sebelah Ebin dulu. Ebin kan di Unilever kan? Iya kan? Gue di Menara Mulia waktu itu SBC. Nah, jadi gue ngobrol sama suami gue bahwa kan kita berdua nih kerja nih, ya kan? Kayaknya salah satu harus ada yang mulai bisnis. Kenapa? Karena kalau kita kerja, ujung-ujungnya kita akan menghadapi yang namanya pensiun. Nah, jadi at least, dan kalau misalnya mulai usaha pensiun, agak telat. Usia nggak bohong. Energi nggak bohong. Koneksi juga nggak mungkin bakal sebanyak yang pas kita muda kan. Gue bilang sama suami gue, gue mau mulai bisnis.
kalau misalnya gagal ya gue kerja lagi gitu loh. Ya kan? Jadi suami gue, karena gue sebelum memutuskan bisnis gue benar-benar menganalisa, karena bisnis development kan kebiasaan untuk menganalisis tuh. Jadi sebelum gue memutuskan bisnis ini, gue tuh menganalisa beberapa bisnis yang lain. Bisnis apa yang ibaratnya dia bisa menjawab tantangan pasar, tren pasar gitu loh. Nah, gue ambil itu adalah bidang kesehatan dan kecantikan, health and beauty. Oh, jadi lu di health and beauty nih sekarang nih. Betul. Jadi gue bilang sama suami gue dengan alasan gue segini-segini, dan gue bilang dan di kerja sama dengan perusahaan ini bisa mencapai shareholder. Nah, itu gue kejar sebenarnya, karena lu rajin di suatu perusahaan belum tentu lu jadi shareholder, ya kan? Karena shareholder itu kan lu harus punya banyak duit kan, ya lu pemegang gitu kan, lu harus punya. Gue merasa gue nggak mungkin akan serajin-rajinnya gue kerja di bank, gue nggak mungkin jadi shareholder, intinya begitu. Jadi gue bilang sama suami gue dengan alasan itu. Nah, suami gue bilang oke, kita coba. Nah, jadi April 2018 gue benar-benar full time untuk mengerjakan bisnis sampai sekarang, sampai hari ini. Keren. Gitu. 2018 nih. Jadi gini lucunya ya. Jadi waktu gue part time itu ya, Bin, itu rata-rata tuh kepala 3, Bin. Lumayan kan? Kepala 3. Maksudnya apa, kan? Umur atau income? Okay. 10 bulan rata-rata itu pokoknya income tertinggi gue itu waktu itu 65. Tapi kalau bulan itu kepala 3. Lumayan kan, Bin? Iya. Karena waktu gue kerja di SPC, ya lu tau lah, kalau yang namanya fresh graduate gaji lu seberapa sih? Iya, kan? Iya. Jadi perlu ini ya. Perusahaan gitu kan, kalau lu nggak pindah perusahaan, kalau nggak bos lo baik lah, lu baru naik tuh. Naiknya berapa persen sih? 10% atau 20%, udah bagus banget gitu kan. Jadi tangganya panjang lah ya, Pin ya. Sedangkan ini lebih asik lah menurut gue. Nah, pas gue dapet itu baru pas dapat penghasilan itu, akhirnya kan gue memutuskan untuk full time tuh. Karena gue pikir kalau itu part time 20% aja segitu, apalagi full time nih. Guys, 3 bulan pertama income gue 4 juta, 10 juta, gue nangis loh. Kata gue, kenapa gue gini banget gitu loh. Nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Kenapa full time malah turun ya? Iya. Full time malah gue penghasilannya ya wassalamualaikum gitu kan. And you know what? Abis itu gue datang suatu acara, motivatornya itu si Haryanto Kandani. Nah, lu tau kan motivator itu kan ngomongnya banyak tuh, banyak banget gitu kan. Cuma satu kalimat yang gue ingat sampai hari ini. Apa tuh? Yang mengubah mindset gue ya. Jadi dia bilang gini, kalau lu ketemu orang, lu harus berhati malaikat. Apa yang lu bisa tolong buat dia. Jangan berhati betul. Lu ngeliat orang udah kayak ngeliat closingan, omset kayak gitu, untung berapa. Wah, gue kayak ketampar bolak-balik. Bener-bener gue kayak ketampar bolak-balik. Kenapa? Karena ketika gue memutuskan resign, ketemu orang kan gue harus closing dong. Kalau nggak closing, gue udah nggak dapat gaji kan. Gue benar-benar sadar banget, lu tuh nggak boleh mikirin duit gitu. Tapi apa yang lu bisa bantu buat dia. Dan ketika mindset lu berubah juga ininya ya. Itu gue benar-benar berubah kan mindset gue. Di tahun 2019 itu gue mencapai shareholder gue, dan gue mencapai salah satu top sales Southeast Asia. Jadi alhamdulillah banget ya. Ini ya, maksudnya gue cuma cerita doang ya. Iya. Tapi lu enjoy, yang penting kan, Fit ya. Maksudnya lu suka dengan ininya ya. Maksudnya dengan berkat masuk keamanan ya dulu ya. Iya. Dan ternyata ngejalanin bisnis itu nggak gampang, bilang beneran nggak gampang. Lu bener-bener jatuh banget. Iya. Tapi dengan mental keamanan lu itu kan ini dong. Bener. Iya kan. Pokoknya gue nggak boleh menyerah. Jadi kayak you must finish what you Iya. Gitu. Jadi gue luar biasa. Januari nanti tuh gue 6 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Findri lancar terus ya.
Terus sudah gitu Vindra Ya, nyaman. ya. Iya. So, kita nih makasih banyak nih Vin waktunya Ya. ya sharingnya. Thank you. Kita thank you karena perspektif Vindri apa namanya kita tuh banyak yang nggak tahu Vin. Bayangin aja satu angkatannya cuma 8 orang yang kayak kawan cewek gitu kan. Terus jadi perspektifnya kayak gimana, melewatinya Betul. seperti gimana, tantangannya seperti kayak gimana gitu. Jadi kita pengen ngebohongin orang tuanya gimana iya, gitu ya. gitu. Kenapa? Bilangnya gimana? Tahu kan gue nggak ngomong apa-apa sama ortu gue. Nah, makanya gitu. Jadi, nanti kalau kayak gitu gimana ya? Jadi Iya. banyak lika-likunya yang Bener. yang terus Vindi juga cerita kan mungkin ini sekarang sampai sekarang masih terasa lah ininya apa namanya tempaan dan sebuah kasih sayang ya dari keamanan ini. Oke. Sip, Vin. Akang Teteh Pengamanan, kasih sayang Akang Teteh Pengamanan. Sekali lagi, terima kasih banyak, Vindri. Thank you, Ya. sehat-sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Sekali lagi, sukses pokoknya ya. Sukses semuanya Kita. buat kalian semua ya, teman-teman ya. Bye. Waalaikumsalam.